Oke, karena semakin menjadi-jadi pada akhirnya nih headnya gua bongkar aja. Mau gua lihat, mau gua bersihin aja semuanya, termasuk di dalamnya nanti gua bakal pisahin tiang nozzle-nya sama print headnya. Kita lihat di sana. Kalau ada yang mampet-mampet kita bersihin ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Jadi seperti biasa ya, openingnya pasti dengan kalimat hari ini gue mau nge-share kegiatan gue di toko. Karena memang itu yang biasa gue lakukan setiap pagi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gue bekerja dari rumah. Jadi gue buka bisnis kecil-kecilan lah, sablon-sablon digital gitu. Terutama pakai menggunakan mesin printer DTF ini. Kemudian juga ada yang pakai mesin cutting siluet ini untuk cutting polyflex. Dan hari ini kebetulan ada orderan sablon DTF, cetak nggak banyak, sekitar 9 meter. Kemudian sebenarnya ada beberapa orderan lagi dari PT Piop. Kalau misalkan kalian pernah nonton video gue sebelumnya, jadi perusahaan yang bikin sendal atau sepatu gitu ya, dia order polyflex dan DTF-nya di sini. Terus ada juga beberapa orderan, tapi itu satuan aja, ada topi, ada kaos, ada yang pesen jaket juga. Tapi untuk kali ini kita akan fokus untuk cetak DTF si orderan si Bang Tommy lagi nih. Ini salah satu teman sekamar yang rajin banget order di kreasi.id. Dan ya seperti biasa gue akan cleaning dulu printer DTF-nya, maintenance harian seperti biasa. Ikutin terus video ini sampai selesai ya. Oke, jadi sebelum melakukan proses printing DTF ini yang akan gue print sepanjang 8 meter, gue mempersiapkan dulu printernya atau mesin printernya. Pertama yang perlu diperhatikan adalah tinta. Jadi tadi tinta putihnya udah mau 1/4 ya, gue tambahin lagi. Kemudian damper tengahnya gue ganti. Sebenarnya ini bukan case spesial, cuma pengen ganti aja. Gue lagi sedang mencari settingan-settingan yang enak aja sebenarnya. Jadi damper tengahnya gue pakai yang DX4 ya. Sedangkan untuk yang originalnya, yang Epsonnya ini nanti mau gue sedot dulu tinta warna putihnya, gue taruh aja dulu, masukin cairan cleaner biar nanti suatu saat kalau gue butuh gue bisa pakai lagi gitu ya. Sebenarnya gue ada rencana untuk ganti semuanya pakai yang DX, pengen tahu aja gitu settingan yang terbaiknya seperti apa, karena gue pun tergolong baru ya, belum ada 1 tahun, hampir 1 tahun sih menggunakan printer ini, jadi masih nyari-nyari aja yang enak kayak gimana. Jadi ini lagi proses cleaning, setelah cleaning baru kita nozzle check. Kalau misalkan nanti hasilnya bagus, kita langsung printing aja. Yuk. Jadi kita udah mulai ngeprint dan desainnya seperti ini. Nanti kalau di kaos itu hasil jadinya kurang lebih seperti ini. Ini desain dari customernya ya. Oke, ini lagi ngeprint, kita ikutin aja terus proses pengeprintannya ya. Oke, jadi kalau kita perhatiin desainnya ini kayak nggak ada masalah ya, nggak ada hal yang mencurigakan. Tapi ternyata setelah di print ada beberapa lubang-lubang yang menurut gue ini tidak sengaja, bukannya sengaja diginiin, karena ini letaknya random banget. Ada di sini kecil satu, kemudian di sini kecil, kemudian di sini ada garis kayak gitu. Jadi gue bakal tutup aja. Gue udah bikin yang lebih dirapihin sedikit, udah ada filenya. Jadi tinggal direkam aja. Nah ini yang udah gue benerin, nggak terlalu kelihatan juga ya, nggak ada bedanya dengan yang tadi kalau kita lihat pakai kasat mata, tapi itu bisa kita akalin, kita lihat di Photoshop ya, kayak misalkan gini. Jadi gue bikin kayak semacam dibikin solid dulu untuk desainnya, diwarnain putih semuanya, kemudian gue kasih tambahan background di belakangnya warna merah. Tapi ini udah ketutup semua ya, jadi udah nggak ada lubang lagi tuh. Kalau misalkan ada lubang pasti ada titik merah, tapi ini udah nggak ada. Ini bukan, ini monitor gue yang kotor ya, jadi insya Allah aman lah. Oke. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF seperti stick cleaner, suntikan damper, suntikan flashing, masking heat press, damper printer DTF, dan lainnya.
Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Oh iya, setiap mendaftar di website kreasi.id atau setiap transaksi yang berhasil kamu lakukan, kamu akan mendapatkan koin. Koin tersebut bisa kamu kumpulkan dan nantinya bisa kamu gunakan untuk mendapatkan potongan harga sebesar koin yang kamu punya. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Oke, by the way, untuk masalah yang lubang yang tadi yang gue bilang ini kayaknya nggak sengaja deh muncul kayak gitu. Ini gue udah chatting juga ke orangnya. Bang, izin lubang-lubang ini saya tutup ya. Kayaknya itu nggak sengaja. Kalau dilihat di komputer emang nggak kelihatan, pas di print baru ada gitu. Kita tunggu aja dari orangnya. Nah, sekarang gini hasilnya tuh. Semuanya ketutup dengan rapi. Kalau yang ini nggak sengaja sih karena cuma di sini doang, yang lainnya nggak ada gitu. Ada 3 ini, ada lubang ini, terus ini nih yang sebelah sini, terus ini di atas satu kecil, yang lainnya nggak ada. Cuma itu aja sih. Karena kalaupun ini disengaja untuk apa gitu, maksudnya kayaknya sih itu nggak sengaja sih, feeling gue ya. Cuma kita lihat aja dulu nih. Aman bang, penting hasilnya jadi dan bisa kelihatan maksimal bang saat dipres. Siap, oke. Nah, by the way, tadi juga ada yang WA nanya-nanya tentang sablon printer DTF yang gue jual. Jadi gue itu ngejual printer DTF juga ya, rakitan, persis plak-ketiplak kayak gini. Jadi gue bisa bisa pesan di gue ya. Dan ini gue kasih nama. Jadi sok-sokan kayak penjual-penjual lainnya udah gede ya, yang udah senior-senior ya. Kalau gue kan masih baru banget. Jadi ini gue kasih nama Jaka. Jadi printernya gue kasih nama Jaka. Jaka itu artinya sebenarnya plesetan aja sih. Jaka itu maksudnya jadi karya gitu. Jaka jadi karya gitu deh pokoknya. Nah, ini ada teman kita orang Wonosobo, kayaknya dia baru mau mulai usaha sablon digital gini lah gitu. Nah, ini dia mau nelpon, cuma gue bilang nanti ya setengah jam lagi mau sholat zuhur dulu, sekaligus emang gue pengen makan dulu gitu ya. Jadi gue jualannya juga santai, nggak menggebu-gebu lah, santai aja. Paling nanti gue kabarin aja kalau udah selesai makan. Sekarang kita makan dulu, yuk. Oke, jadi gue sedikit mau ngasih informasi lagi. Ini udah beberapa kali gue jelasin sih, tapi mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Jadi biasanya kalau misalkan gue nyetak yang gambarnya sama dan agak banyak seperti ini, biasanya printan pertama ini gue jadiin abangnya lah, gue jadiin masternya di sini untuk memonitor si warnanya. Nah, ini yang tadi yang terakhir ya, gue simpan dulu di sana biar nunggu agak dingin. Contohnya gini, misalkan ini printan yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua. Gue bisa membandingkan warna printan kedua lewat si abangnya inilah ibaratnya gitu ya. Kalau misalkan warnanya masih sama, masih aman, semuanya dilihat warna merah, warna hijau, warna oranye dan warna lainnya aman, berarti ya udah ini berarti aman. Taruh di sini. Kemudian ini yang barusan banget baru gua angkat dari mesin open sana. Kita lihat lagi juga warnanya. Sorry. Kita lihat warnanya di sini. Oke, masih sama ya. Boleh dilihat, masih aman semuanya. Jadi gua taruh di sini. Kayak gitu ya. Jadi ini gua jadiin master lah gitu untuk sebagai QC-nya lah gitu. Nah, selain ngecek pada saat terakhir, gua ngecek juga di sini di capping stationnya ya. Kalau misalkan di capping stationnya itu masih muncul warna putih bergaris 2 gitu, tinta putihnya artinya masih turun, itu masih bagus. Artinya si tinta putih ini terutama dia pasti masih tebal kayak gini ya, masih bagus lah gitu hasilnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya.
Oke, jadi tadi lagi ngeprint, tiba-tiba satu channel warna putihnya hilang ya, kesumbat. Terus gua cleaning dan dua-duanya malah nggak ada. Jadi sekarang gua bakal melakukan flashing dengan cara ditarik ya. Oke, jadi tadi itu pas nozzle-nya lagi macet, yang satu channel warna putih dia lagi ngeprint yang ini. Setelah gua cek masih aman ya, warnanya nggak terlalu lari, bahkan nggak lari sama sekali, masih bagus. Jadi ini gua udah melakukan flashing tarik tadi. Sekarang gua mau cleaning lagi sekali lagi, nanti kita lihat aja hasilnya kayak gimana ya. Oh ya, jadi selain dari tiang nozzle-nya yang mampet karena tinta putihnya udah lama nggak di flashing atau segala macamnya, ada kemungkinan juga karena wiper blade-nya itu udah kotor. Jadi wiper blade kotor juga pada saat penyapuan headnya mungkin nggak optimal gitu, makanya itu tadi gua bersihin juga di awal-awal ya. Oke, tinta putihnya udah tebel lagi, udah solid lagi, udah mantap. Untuk warna putih, garis warna putih ya, dari capping stationnya juga udah lengkap lagi ya. Kalau tadi kepotong setengah. Oke, jadi sedikit update juga ya. Ini kan gue bikinnya beberapa ukuran. Kalau yang ini kan untuk ukuran dewasa, ini baru bagian belakangnya aja. Nanti ada bagian depannya lagi. Kemudian ada juga yang ukuran anak kecil, desainnya sama seperti ini, tapi ukurannya lebih kecil. Dan itu ada bagian depannya juga. Ini agak lebih lama. Ini udah hampir sore ya, udah jam 4. Kenapa lama? Karena ini ngeblok warna putih dan pakai settingannya 1440. Karena gue ngejar memang biar perfect aja gitu. Biar warna putihnya juga solid. Sebenarnya 720 juga masih sah-sah aja sih. Tapi kayaknya 1440 lebih oke lah untuk desain yang ini ya, karena gue lihat desainnya juga. Kalau desainnya banyak warna sih biasanya gue pakai 1440, tapi kalau misalkan desain ngeblok yang hanya warnanya nggak terlalu sekompleks kayak gini, gue pakai 720 gitu, karena ini butuh detail sih kalau warna kayak gini biasanya. Jadi sekali lagi, kalau untuk desain yang ngeblok kayak gini otomatis pasti lebih lama ngeprintnya. Kalian bisa hitung aja tadi gue mulai jam berapa ya, pagi lah. Cuma memang tadi ke skip harus di maintenance ulang ya, karena ada satu nozzle yang agak nyangkut. Jadi yaudah, kayaknya ini bakal gue terusin sampai selesainya lah, sampai maghrib. Baru setelah itu paling bakal gue terusin lagi besok ya. One day later. Halo, selamat pagi. Jadi ini adalah hari berikutnya. Kita akan terusin produksi yang kemarin, tapi sebelumnya seperti biasa, berganti hari kita harus selalu melakukan maintenance juga. Jadi gue bakal melakukan maintenance dulu, cleaning, kemudian dicek seperti biasa nozzle-nya apakah udah bagus. Kalau misalnya udah bagus, kita langsung sikat aja untuk produksi lagi. Oke, ini udah mulai ngeprint, tadi udah di cleaning dan di nozzle. Jadi untuk nozzle atau untuk salah satu channel warna putih di printer gue ini udah mulai sering banget ngadat ya, terutama yang warna putih di samping warna hitam. Jadi ada kuning, hitam, terus putih kan. Nah, itu sering ngadat tuh, sering bolong atau bahkan nggak ada sama sekali. Tapi kalau yang di sebelahnya itu lancar. Jadi ada kemungkinan kayaknya gue harus mulai masuk ke fase perawatan yang ekstra. Perawatan yang ekstra tuh artinya gini. Jadi kalau biasanya gue itu kan melakukan sedot damper dan cleaning aja, kemudian nozzle. Kayaknya untuk sekarang mungkin beberapa minggu ke depan atau 1 minggu ini gue akan melakukan flashing atau penyedotan untuk khusus channel yang warna putih yang di samping warna hitam tadi, biar lebih lancar aja dulu. Karena percuma juga udah 2 hari ini di cleaning sampai 3 kali pun dia nggak mau keluar, jadi harus di flashing terus. Gue nggak tahu kenapa. Bagian bawah udah gue bersihin segala macem. Ya emang udah saatnya kali ya. Jadi ya emang seperti itulah jalannya ya. Nah, ini udah mulai di print lagi, tapi nggak masalah. Putihnya masih tebel banget, masih mantep, masih solid, masih full gitu ya, bisa dibilang. Jadi ini bakal gue terusin
dan ikutin terus aja video ini sampai selesai. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn. Oke, seperti yang udah gua notice di hari sebelumnya, kalau misalkan ngeprint banyak kayak gini, gua selalu jadikan printan pertama itu sebagai master, atau gue biasa nyebutnya sebagai abangnya lah, untuk mengkoreksi warna atau untuk memonitor warna. Nah, ini untuk printan yang kedua ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Lembar kedua maksudnya. Kita lihat di sini warnanya udah oke, aman semuanya, warna merah, warna biru, hijau dan segala macamnya ya. Orange juga. Kalau udah aman ya udah, kita pisahin. Berarti ini udah selesai. Nanti berikutnya kalau misalkan ada yang selesai di open lagi, kita taruh sini, kita bandingkan lagi dan seterusnya seperti itu. Ya, namanya juga eksperimen ya. Jadi kita bolak-balik aja pakai dampernya. Jadi pengen nyobain, pengen rasain gimana ketahanan kualitas nozzle-nya. Jadi sebelumnya gue pakai ini satu, pakai ini satu. Terus sekarang pakai ini dua. Sekarang mau gue ganti lagi pakai ini dua. Nyoba-nyoba aja ya. Siapa tahu nanti bisa ada hal-hal yang di-sharing lah buat teman-teman ya. Oke, karena semakin menjadi-jadi pada akhirnya nih headnya gua bongkar aja. Mau gua lihat, mau gua bersihin aja semuanya, termasuk di dalamnya. Nanti gua bakal pisahin tiang nozzle-nya sama print headnya. Kita lihat di sana. Kalau ada yang mampet-mampet kita bersihin ya. Oke teman-teman, sebenarnya hari ini pada saat proses memproduksi yang orderan ini itu banyak banget terjadi masalah, terutama di seperti biasa penyakit DTF, yaitu adalah tinta warna putih. Nah, untuk masalah yang gue hadapi itu adalah si channel warna putih yang di samping warna hitam itu selalu mampet. Kalau misalkan didiemin hanya sebentar lah, yang biasanya itu masih oke lah, masih jalan gitu dua-duanya. Nah, ini kurang dari 1 menit gue diemin, begitu gue cek nozzle lagi atau gue print, itu warna putihnya udah hilang lagi. Jadi kalau kejadian seperti ini, biasanya kalau gue curiganya yang pertama itu adalah tiang nozzle. Umumnya biasanya terjadinya tiang nozzle, tapi setiap kasus di setiap printer itu beda-beda ya. Tapi umumnya di tiang nozzle. Tapi tadi gue cabut, semuanya gue bongkar. Tadinya tuh rencananya mau gue lepasin si tiang nozzle-nya, mau gue bersihin secara maksimal gitu ya. Tapi ternyata tadi setelah gue flashing, yang sebelumnya gue flashingnya itu kan selalu dalam keadaan terpasang di printer ya. Itu memang kelihatannya berat banget gitu, yang sebelah kiri, yang channel yang di samping warna hitam ini, yang channel putih yang di samping warna hitam itu berat banget. Sedangkan yang channel warna putih yang di samping warna pink ini atau merah ini itu enteng gitu. Nah, tadi pada saat gua bongkar di sini, gua melakukan pembongkaran, videonya sorry banget nggak bisa secara detail gua kasih lihat ya, cuma time lapse aja. Tadi udah lumayan agak lebih enteng tuh, beberapa kali gua flashing, baik itu flashing sedot atau flashing tarik dan flashing dorong gitu. Sekarang kita akan lihat aja hasilnya seperti apa. Ini udah gue pasang lagi, kabelnya udah gue colokin lagi, tinggal gue nyalain, kemudian gue cleaning, dan kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Mudah-mudahan sih penyakitnya hilang. Jadi kendala-kendala seperti ini itu seringkali bakal dijumpai para pengguna mesin DTF. Mau itu mesin DTF-nya yang model desktop kayak gini, mau yang modelnya udah pakai body kit segala macam kayak gitu, karena basicnya sama, penyakitnya pasti sama persis kayak gini gitu.
gitu. Jadi buat teman-teman yang mau memulai usaha dan berandai-andai memiliki mesin printer DTF ini, siap-siap juga dengan konsekuensi yang tadi gua sebutin. Oke, nggak kerasa ini udah maghrib, jadi hari ini luar biasa pusing ya. Mungkin nggak banyak yang bisa gue kasih lihat di video, tapi percayalah, biasanya nggak sepusing ini. Banyak banget trouble-nya tadi, dari mulai seperti biasa tinta putih mampet, kemudian tinta putih yang memudar, seperti mungkin teman-teman banyak mengalami juga. Terus tadi ada yang kesenggol head lah, segala macam, dan perbaikan-perbaikan lainnya. Tapi itu yang memang harus dijalani, itu yang memang harus bisa kita ambil pembelajarannya sampai suatu saat kalau misalkan kita kena kasus seperti itu lagi, kita bisa belajar dari hal sebelumnya. By the way, ini udah mau selesai, tinggal yang logo bagian depan aja. Dan juga tadi gua ngerjain beberapa pesanan juga yang satuan. Terus ya udah, ini lagi dibakar, lagi di oven maksudnya. Nanti ini tunggu antrian di ovennya, ini lagi nunggu panas dulu. Tinggal 1, 2, 3. Ya udah, kurang lebih seperti itu aja video kali ini, teman-teman. Mudah-mudahan kalian suka dengan video ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk di subscribe, dan kalau misalkan mau mendukung channel ini dan mau mendukung gue juga, silahkan cek di website www.kreasi.id. Kalian bisa belanja di sana. Ya, makasih, sampai ketemu lagi nanti insya Allah di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi.